Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan September ini, dan kita ada hari ini, tentunya kita sadari itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu jangan lewatkan waktu-waktu terbaik saudara untuk meninggikan nama Tuhan, menyembah Dia Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Engkau sudah terbukti setia. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami hati yang lebih lagi untuk mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Datanglah Tuhan kerajaan-Mu di bumi seperti di surga, sehingga kami boleh mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi secara pribadi dengan-Mu Tuhan Yesus. Lawat umat-Mu pagi ini Tuhan, kami mau membawa pujian dan penyembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa korban syukur kami. Ku yakin
Tuhan. Seruan iman kami Tuhan. Kami yakin ada kuasa yang tidak terbatas melawan setiap kami. Yang sakit Tuhan boleh disembuhkan. Yang terikat boleh dilepaskan. Yang sedang dalam pergumulan Tuhan mendapatkan jalan keluar. Karena kami yakin kuasa-Mu dahulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Saudara, kita boleh bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi, terjadi di sini. Terjadi di sini. Berikan sorak-sorak kepada buat Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau lebih lagi mengalir kata-Mu dan pujian penyembahan kami. Haleluya. Amin. Tuhan boleh menyapa kanan kiri, lambaikan tangan. Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Karena hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam diri kita. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku.
Tuhan, pasti kita akan bertumbuh dan berbuah. Amin. Mari kita mau lebih lagi siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan adalah kekuatan bagi hidup setiap kita. Kekuatan di hatiku, ketenangan bagiku,
perisai hidup kita, kekuatan kita. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Ini sembah kami, ini syukur kami. Kami naikkan padamu Tuhan, Engkau kekuatan kami, pengharapan kami, gunung batu pertolongan kami, perlindungan setiap kami Tuhan. Di bawah kaki-Mu Tuhan kami tersungkur. Di nama-Mu Yesus, nama di atas segala nama, kuasa-Mu Tuhan sudah terbatas dalam setiap kami. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Lawan umat-Mu pagi ini Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sudah bertata di atas pujian setiap kami. Kami merasakan Tuhan, ada kuasa yang tidak terbatas melawat setiap kami hari ini Tuhan. Berikan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu, sehingga kami boleh mendapat penerangan dan mengalami terobosan dalam hidup kami, untuk kami dapat bertumbuh dan berbuah sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, bimbing setiap kami, mampukan setiap kami Tuhan untuk menghidupi firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berkati kami yang mendengarkannya Tuhan. Dan kami buka hati kami, pikiran kami siap menerima kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala Yusak Amin Supardi. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali oleh sukacita kita datang bertemu satu dengan yang lain, karena kita ingin bertemu dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Pagi ini kita akan kembali belajar firman Tuhan tentang rahasia pertumbuhan rohani. Nah, kalau rahasia itu sesuatu yang perlu kita selidiki, kita ingin tahu, ya. Saudaraku, manusia ini sebenarnya keinginan tahunya itu tinggi. Coba kita lihat ya, saudaraku, kalau lagi jalan diperbaiki, terus ada ditutup itu, pasti mobil atau kendaraan atau orang jalan pasti akan memperlambat, bukan karena terhadang, tetapi dia melihat apa yang terjadi di dalam. Ironisnya, tentang kebenaran, tentang hal-hal yang berkaitan dengan kekekalan, itu tidak ada amino, tidak ada niat kita untuk menyelidikinya. Hal-hal yang fana itu ada hasrat untuk mencari, menyelidiki. Nah, pada pagi hari ini mari suruhku kita perlu mempelajari bahwa pertumbuhan rohani itu adalah sesuatu yang perlu kita ketahui, sebab itu merupakan rahasia. Kenapa dikatakan rahasia? Sebab tidak semua orang dapat mengetahuinya. Hanya orang-orang yang tinggallah di dalamnya, bersekutu dengan Tuhan, itu yang mampu mengetahui bertumbuh tidak rohani kita.
Kalau kita melihat tanaman itu lagi ditanam, kita nampak karena secara kasat mata itu kelihatan dia. Oh, hari ini dia bertumbuh mulai dari kecambah, ya. Kemudian beberapa hari kemudian mulai keluar daun-daun. Dari daun itu terus naik terus, bertumbuh terus, melahirkan cabang-cabang dan ranting-ranting. Itu dapat kita lihat, oh begini bertumbuh. Jadi tanaman yang kita tanam itu kita dapat harapkan, oh satu kali kelak akan menghasilkan sesuatu, baik itu mungkin kembangnya, daunnya atau buahnya. Tetapi pertumbuhan rohani ini tidak bisa diukur dengan hal-hal begitu. Kita pun kadang-kadang suruhku tidak tahu. Nah, apa yang perlu kita ketahui? Rasul Paulus memberikan penjelasan kepada kita supaya dapat mengetahui pertumbuhan rohani kita. Kita itu jangan sampai mabuk anggur, tetapi penuh dengan roh. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana sih yang namanya mabuk anggur dengan penuh dengan roh. Sebab di dalam Amsal 20 ayat 27 di situ saudaraku dikatakan bahwa roh manusia itu pelita Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Jadi tanpa adanya persekutuan antara roh kita dengan roh Allah, roh itu tidak bisa menjadi pelita bagi Tuhan untuk membuat kita itu dapat introspeksi, untuk mengukur bertumbuh tidak rohani kita. Nah, kita melihat rohani itu sangat penting, pertumbuhan rohani. Nah, itu sebabnya perlu kita selidiki terus, kita ukur terus. Dengan apa? Senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah pokok anggur yang benar, kita nempel di dalamnya, kita bersekutu di dalamnya, kita akan tahu. Sebab nanti ayat yang kita akan baca itu, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Boro-boro mau bertumbuh, melihat apa yang kekurangan kita saja kita tidak tahu. Itu sebabnya banyak sekali orang-orang kalau kita tegur itu marah, sebab dia tidak tahu. Tapi kalau dia tahu, coba orang yang penuh dengan Roh Kudus, kalau ditegur dia langsung dia juga tahu, iya ya, ini yang harus saya perbaiki. Benar kata orang itu. Nah, itu sebabnya di dalam Amsal juga dikatakan, jangan sekali-kali kita itu menasihati atau menegur orang fasik, sebab dia akan membenci kita. Kenapa? Orang fasik tidak tahu, rohnya itu tidak bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelita, untuk menyelidiki hatinya, motif-motif di dalam hati. Jadi suruhku yang dikasih oleh Tuhan, kita ini perlu ya memiliki persekutuan dengan Tuhan sehingga roh kita hidup dan dapat menjadi pelita bagi Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Supaya apa? Jangan sampai apa yang kita perbuat kayak saya ini, ninggali cucu, anak-anak, khotbah, rino wengi, bangun tidur, pagi-pagi berdoa, tapi motifnya untuk saya, untuk kemuliaan nama saya, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nol di mata Tuhan. Amin. Apa yang kamu lakukan, walaupun nanti bukankah aku. Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Ironis sekali itu. Itu sebabnya saya katakan ini sangat penting bagi kita.
Supaya pada saat kita ketemu dengan Tuhan, kita tidak komplain-komplain. Bukankah aku melayani di Jombang? Sudah hampir 15 tahun nih Tuhan. Dan masuk 14 tahun, mau masuk tahun ke-15. Tuhan bilang, tidak ada, nol, aku tidak pernah kenal kamu. Kamu tidak terdaftar di dalam pelayanan sebagai hambaku. Ironis kan tuh? Ya, suruhku, kita melihat sekarang dunia ini sudah makin parah. Dan saya semakin yakin akan firman Tuhan. Sebab apa yang tersurat ribuan tahun itu menjadi kenyataan akhir-akhir ini. Ya, kita tidak bisa, suruhku. Tuhan sudah tunjukkan, masih kita mau main-main. Masih mau main-main. Ya, kita dilihat sekarang. Tuhan sengaja adakan begini. Dan saya melihat jemaat Tuhan, oh kapan buka? Benar. Walaupun masih ada, ya umurku sudah tua sih. Alasan. Orang itu ya, kalau hatinya rindu, apapun yang terjadi, cari Tuhan. Iya. Tuhan itu akan membantu kita, menolong kita pada saat kita utamakan Dia. Kita sudah pelajari kan? Beberapa minggu yang lalu. Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, untuk itu saya minta Saudara Joko bacakan di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang ke-1 sampai yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dapat kita melihat, saudaraku, bahwa untuk dapat berbuah, kita itu harus tinggal di dalam pokok anggur itu. Ya, kalau kita tidak tinggal di dalam pokok anggur, maka kita tidak mungkin berbuah. Nah, kembali kepada penjelasan saya tadi. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, pasti ranting-ranting itu akan lihat, dari ranting yang saya ini mengeluarkan daun. Tetapi kalau dia mati, mana bisa dia mengetahui bahwa dari ranting dia itu keluar daun, dari ranting dia itu keluar bunga, dari ranting dia itu keluar bunga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata yang kita baca, kalau tidak demikian akan dipotong. Tidak tinggal di dalam dia, kita ini akan mati dan akan dibuang, kemudian dibakar.
Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita mengukur kesetiaan kita, kerohanian kita itu dengan frekuensi dalam pelayanan kita. Tetapi apa? Di dalam lembaran itu saya sudah katakan motif. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, roh kita yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelita, untuk menyelidiki hati kita, itu adalah menyelidiki motif di dalam melakukan itu. 1000 kali kita melakukan sesuatu dengan mulut mengatakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk gereja. Kalau motif kita bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, hati kita bukan bertujuan untuk kemuliaan nama Tuhan, it's nothing, tidak ada artinya. Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kamu lakukan, ya, apapun yang kita lakukan, lakukanlah bukan untuk kepada manusia tetapi untuk Tuhan. Jadi bekerja juga di luar sana, saudaraku, kalau untuk Tuhan, pasti kita ini akan melakukan dengan produktif. Karena buat Tuhan. Oh, bayaranku titik, laupo kerja baik-baik, kenaan di bos, bayarannya udah pelit. Tidak, kita lakukan buat Tuhan. Saya sudah saksikan, saudaraku, ya, saya keluar dari perusahaan di mana saya bekerja, itu bos saya itu marah. Dia kepingin saya tetap di situ. Kenapa? Tidak pernah nuntut saya. Mulai masuk saya berpikir, masuk dari pegawai negeri, saya itu berlipat kali, 3 kali lipat loh gaji saya di sini. Wis, alhamdulillah lah. Nggak usah nuntut-nuntut. Apa yang terjadi karena melakukan untuk Tuhan, saudara. Ini bos ini lihat-lihat, sak. Lu tiap bulan sekarang minta ya sama bendahara itu namanya cincin. Uang makan nanti gua tanda tangan. Tanpa saya minta. Berikutnya lagi, sak. Mulai minggu bulan depan lu minta uang bensin. Sak, lu bikin dong itu apa? Kredit card. Jadi lu kalau entertain orang-orang itu nggak usah minta-minta dari gua. Nanti tagihan-tagihan lu berikan aja sama gua tanda tangan, minta sama cincin. Begitu loh saudara. Ini manusia yang masih hitung untung rugi. Apalagi Tuhan kita. Kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, melekat dan motif kita untuk kemuliaan nama Tuhan, jangan takut dengan isi perut kita. Jangan takut dengan kantong kita. Betul, setiap saya tidak ada duit, tanpa saya minta Tuhan, aku enggak ada duit, enggak, datang sendiri. Duit ini yang mencari kita. Jadi tanda tanya kalau kita ini anak Tuhan, masih suka minta-minta, masih suka minjam-minjam, tanda tanya. Pengiringan kita, hubungan kita dengan Tuhan itu tanda tanya besar. Ukuran-ukuran ini bukan ukuran bagi saya, saudara. Tidak ada makanan, saya tetap mengucap syukur sebab saya tahu itu semuanya Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Dan ini harus berlaku buat kita semua. Yang seluruh Tuhan kadang-kadang izinkan, ya, supaya apa? Kita datang, minta, cari, ketuk pintu. Ajaran-ajaran firman Tuhan yang kita sudah pelajari, syukur itu di YouTube bisa kita ulang-ulang, baca, dengarin, suruh. Jangan sudah lalu, sudahlah. Kita perlu bertumbuh, suruh. Ya, kita perlu bertumbuh. Nah, suruhku, apa barometer pertumbuhan rohani? Ya, Rasul Paulus mengatakan di dalam Efesus
pasal yang kelima ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, karena itu janganlah engkau mabuk anggur, tetapi penuhlah dengan Roh Kudus. Kalau kita baca dari perikop ini, pasal ini, di situ di atasnya, jangan kita ini berbuat hal-hal yang tidak benar. Tinggalkan hal-hal yang tidak benar, hidup di dalam kekudusan. Nah, berbicara tentang anggur, ya, anggur itu suruh adalah minuman yang dapat buah, atau kalau dibuat jadi minuman, buah yang dapat memberikan kesegaran di dalam hidup kita. Saya seringkali suruhku minta tante belikan anggur, ya, bangsa-bangsa 1 kilo. Itu saya makan bisa sampai 1 bulan baru habis. Nah, kalau di dalam suruhku, kadang-kadang buah kalau sudah kelamaan, walaupun ditaruh di kulkas kan itu udah basi kan. Anggur kan, coba saudara, kayak sudah bonyok itu dimakan, rasanya bukan seperti sesuatu yang basi, tetapi masih asam-asam enak. Itulah anggur tuh. Nah, di sini semangatnya yang Tuhan harapkan dalam bentuk semangat Roh Kudus. Kalau kita minum anggur, apa ini? Anggur dunia. Ya, saya mau bicara kenapa diceritakan itu di Kana sana. Kenapa diceritakan waktu pesta di Kana? Itu anggur itu tujuannya untuk membangkitkan gairah. Gairah apa? Gairah seks, gairah bekerja, gairah apa saja suruh. Nah, di sini Tuhan alihkan melalui rasulnya, yaitu Rasul Paulus. Untuk apa? Kita itu bergairah untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebab di luar dari Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa yang baik. Nah, indikasi barometernya itu, betul nggak kita ini mengalami pertumbuhan rohani? Itu nampak dari apa, saudara? Ya, di dalam ayat yang ke-17, tolong bacakan Efesus 5. Efesus 5 ayat yang ke-17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ada kerinduan, semakin rindu untuk mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita pasti tahu kehendaknya. Ya, saya sudah sering kali beritahu, yang kenal Saudari Weni itu ya si Agus. Yang tahu Debbie itu ya Joko itu. Yang tahu saya itu ya istri saya, Tante. Kenapa? Bergaul terus kita. Kalau kita bergaul terus pakai bahasa non verbal ya, itu bisa kita tangkap sudah. Nggak usah dijelasin, kayak gini. Baru kode begini orang sudah, loh kode begini kok hasilnya begini ya. Saya nggak tahu apa. Lah karena dia sering kali bergaul. Jadi suruhku yang dikasih oleh Tuhan, kita dapat mengetahui kehendak Allah kalau kita mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana mengenal Tuhan dengan benar? Bersekutu. Bagaimana bersekutu dengan Tuhan? Firman-Nya. Kalau kita sudah baca firman-Nya, ada kerinduan untuk menceritakan tentang Dia yang kita ketahui dari firman. Dan kita banyak doa. Itu di dalam tabernakel suruhku, ada di dalam ruangan suci. Ya, meja roti sajian itu tentang firman Tuhan. Pelita, kandil itu kesaksian kita, menceritakan tentang firman yang kita sudah alami dan kita sudah baca. Nah, kalau kita sudah begitu, kepingin terus bersekutu dengan Dia untuk semakin mendalami firman Tuhan melalui doa.
Lalu saya sudah katakan kepada beberapa saudara, doa itu hal yang sangat penting. Ya, kita lihat saudaraku, hubungan kita dengan Tuhan akan terjalin melalui doa. Bagaimana kita bisa mengenal Dia? Doa. Ya, jangan doa minta apa-apa, minta mengenal Dia, ingin mengenal Dia. Itu yang menjadi doa kita. Satu-satunya alat tabernakel yang masuk di ruangan Mahasuci, nanti saudara baca ya, kalau tidak salah di dalam Ibrani 9. Satu-satunya alat tabernakel yang masuk di dalam ruangan Mahasuci, apa itu ruangan Mahasuci? Itu letaknya tabut perjanjian. Di situ hadirat Allah, Shekinah glory, kemuliaan Allah ada di situ. Nah, doa ini hanya itu yang masuk. Dan kita lihat juga di Wahyu, yang disuruh ukur itu adalah ruangan suci sampai ke ruangan Mahasuci, bukan yang di luar itu. Saudara boleh berkorban, datang ke gereja, tetapi kalau motifnya tidak untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara tetap berada di halaman itu. Ini sedikit uraian tentang tabernakel. Yang kedua, barometer, ukuran kita bahwa kita mengalami pertumbuhan rohani, itu semakin menyadari akan dosa. Ini berulang-ulang terus saya katakan, bosan bosan justru ini adalah hal yang penting yang perlu kita perhatikan di dalam hidup kita. Semakin menyadari akan dosa yang ada di dalam diri kita. Kembali lagi saya katakan, nggak bisa kita introspeksi dulu, nggak bisa menyelidiki diri sendiri, mengetahui diri kita sendiri, kalau kita tidak ada kerinduan, tidak ada keinginan, kerinduan, menyadari bahwa persekutuan dengan Tuhan itu semakin indah, semakin baik, semakin membuat kita itu menyadari kekurangan-kekurangan kita yang perlu kita perbaiki. Kalau tanaman nggak bertumbuh suruh, itu Tante belajar dari YouTube. Dia potong, saya katakan, ngapain lu potong-potong? Kalau tidak dipotong, ini ya begini terus. Benar dipotong, keluar suruh tunas ke sana kemari, mulai memanjang. Nah, gitu juga dengan kehidupan kita. Seringkali kita berpikir, dosa mau ditanggalkan, roh kabeh, enak. Tetapi suruhku pada saat diketok muncul, ya sudah dikatakan tunggul itu melahirkan tunas-tunas yang baru. Kita juga sudah belajar berulang-ulang firman Tuhan ini, itu aja. Kenapa? Karena memang inilah permasalahan kehidupan kita yang perlu diperbaiki. Ketiga, ya, barometer bahwa kita ini mengalami pertumbuhan di dalam rohani kita, yaitu setelah kita sadar kita ada dosa, kita akan meninggalkan dosa itu. Ayat 14 sampai ke ayat 18. Efesus 5 ayat yang ke-14 sampai yang ke-18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin. Nah, kalau kita sudah sadar yang bagian kedua tadi, menyadari akan dosa, lepaskan.
ini akan merugikan saya. Ya, kita melihat sekarang dunia semakin sadis. Seorang ibu karena ngajar anaknya melalui online itu, mungkin gak mudeng-mudeng anaknya, dibunuh. Padahal ada pepatah berkata kasih ibu itu sepanjang jalan. Isu mata ini. Saya suka nonton Dunia Binatang. Tidak pernah saya melihat binatang buas sekalipun memangsa anaknya sendiri. Saya pernah melihatnya, bahkan kemarin ada singa mau menyeberang dari kali sebelah sana, ujung sana, mau menyeberang ke bagian yang seberang kali. Dia lompat, dia gigit, saya lihat, apa makanan itu? Ternyata saya lalu bayangkan bagaimana caranya dia menggigit mangsanya dengan menggigit anaknya yang dia gendong. Setelah sampai di situ dia taruh anaknya jalan. Harusnya kan anaknya kalau digigit sama dengan mangsanya itu kelengger dikit lah. Tapi enggak loh. Mana? Ini binatang liar loh. Bisa tahu bagaimana caranya. Ini ibu. Kita lihat lagi ada orang dimutilasi. Hanya karena duit 97 juta. Aduh. Dia lihat ada duitnya, dia kompromi. Padahal perempuan itu katanya tante itu lulusan UI. Gedek-gedek, pintar. Roh tidak bertumbuh. Jahat. Jangan sampai hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Benar, ini akhir zaman. Nah, kita harus buang dosa itu. Dosa itu adalah penyakit kanker. Kalau kita biarkan, akan membahayakan kehidupan kerohanian kita. Yang keempat, mengalami sukacita sekalipun menghadapi pergumulan. Nah, kita seringkali sukacita. Ada saudara saya ngobrol-ngobrol di Surabaya. Aku ini ya, kalau diberkati Tuhan lebih giat di dalam berdoa. Berdoa saya getol sekali. Belum sampai selesai dia ngomong, saya katakan, aduh, Alkitab kan bilang berdoalah, mengucap syukur di dalam segala hal. Enak nggak enak, pasti mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saya yakin seluruh peristiwa ini Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi gereja. Orang-orang yang sungguh-sungguh itu akan semakin sungguh-sungguh dia. Nah, gereja sekarang sedang disaring, ditampi. Yang betul-betul bernas nanti akan terpisah. Ibu saya dulu setelah kami pensiun kan tinggal di desa. Papa beli ada 4 kedok. Jadi kalau panen itu dikumpulkan, terus mama saya juga ikut numbuk padi. Nah, untuk supaya padi itu jangan sampai sekam juga ikut ditumbuk, dimasukkan mesum, ditampi dulu. Saya lihat kok bisa ya terpisah, diputar-putar begini, terus diginikan, terus yang sekam itu terbang kena angin. Ini sekarang gereja dalam penampilan memang sengaja diangkat ke atas untuk ditiup angin. Kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, kita ini kopong dan gampang ditiup oleh angin-angin pengajaran. Sekarang gereja-gereja yang kebek itu apa? Yang bisa pakai sihir, geblak-geblak. Saya tidak pernah melihat orang dijamah oleh Tuhan itu geblak. Saya belum pernah, tolong kalau mungkin saudara pernah lihat.
Di mana ayatnya orang dijamah oleh Tuhan geblak. Kecuali itu musuhnya Tuhan. Waktu Tuhan Yesus mau ditangkap di taman Getsemani itu, musuhnya itu berkata, mana dia? Dia katakan, akulah, geblak dia. Karena musuh. Tetapi orang yang dijamah oleh Tuhan pasti tersungkur. Gereja sekarang yang gitu, suku, belajar aja kayak si uya-uya itu. Bisa kok nyihir-nyihir orang. Dan itu membuat mendatangkan duit kantong. Kolekte kebel. Ya, sungguh saya mau gereja Tuhan di tempat ini betul-betul hidup di dalam kekudusan Tuhan. Bagaimana caranya? Tinggallah di dalamnya. Pasti engkau berbuah banyak. Yang ketiga, yang kelima, kita itu perlu sungguh rendah hati. Ya, rendah hati. Tadi pujian sudah mengatakan kalau kita ini hubungan kita dengan Tuhan, ya tunduklah kepada Allah. Kalau kita rendah hati, Tuhan akan tinggikan satu kali lagi. Tuhan itu menentang orang yang congkak, tetapi Dia senang berkenan kepada orang yang rendah hati. Nah, orang yang rendah hati sungguh pasti bisa menciptakan relasi dengan sesama. Iya, pasti. Ya. Kalau kita rendah hati, hubungan kita dengan Tuhan baik, hubungan dengan sesama baik. Itu saudara kita dari seberang aja punya konsep begini. Habrul minallah, habrul minanas. Itu serupa hubungan dengan Tuhan baik, hubungan dengan sesama baik. Nah, walaupun mereka tidak bisa melakukan, tetapi saya seringkali pegang juga. Kalau hubungan kita dengan Allah, itu adalah konsep dasar kita. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu sama seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Ini konsep dasar kita sebagai orang Kristen. Nah, gimana bisa terjadi itu kalau kita rendah hati? Nah, faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan rohani kita, ya satu ini saya dikejar oleh waktu. Faktor ini, taat akan otoritas Allah. Allah itu penguasanya. Ya, Tuhan Yesus sebagai pokok anggur taat kepada Bapaknya. Kita juga ranting-rantingnya harus taat, nemplek terus karo pokok anggur, wite urip, pohon kehidupan, nek ceket terus ojo mati, pasti melahirkan buah. Ya, taat kepada yang penguasa. Apa yang dikatakan oleh penguasa mau dicampur, tidak bilang oyot kumpul pedot. Tidak, oyot pedot diganti dengan oyot yang semakin kuat masuk ke dalam, kemudian dia bertumbuh. Dulu saya waktu masih kecil, kami kelas 5 ya, dari Ambon masuk ke desa jadi petani. Papa yang tadinya militer, lihat loh, ini orang-orang kok jagung didangil, dia wah mate kok Pak. Enggak mate. Loh, oyotnya kena. Saya belum bisa bahasa Jawa, saya bilang itu akarnya itu kena. Enggak, nanti akarnya itu keluar lagi, makin banyak akarnya. Dan apa yang terjadi suku? Pohon jagung itu yang biasanya cuma 1, 2 nongol itu sampai 3, 4 keluar jagung itu. Berbuah banyak kalau sering diolah, sering dibersihkan. Yang tidak berguna diketok jadi benalu soalnya. Ya, jadi taat kepada penguasa, yaitu taat akan firman Tuhan. Penyerahan diri yang siap diolah. Nah itu
sudah taat, menyerahkan diri lagi. Ya aku taat, tetapi pada saat ditolak, kamu percaya nggak sama saya? Ya, ada satu atraksi suruh akrobat, orang dari akrobat Thor menyeberang dari ujung Niagara satu ke ujung Niagara yang lain. Dia mondar-mandir suruh dan beratraksi di atas. Terus setelah selesai itu orang tepuk tangan. Terus dikatakan, kamu percaya kalau saya gendong orang ya di atas pundak saya mampu untuk menyeberang ke sana lagi? Oh percaya. Ayo kamu. Oh enggak mau. Itu suruh ya. Kita seringkali aku taat Tuhan, tetapi tidak mau pada saat diajak, ayo lakukan sesuai dengan iman. Terus lanjutnya suruh di samping taat, bersedia melakukan apa yang kita taati. Terus persekutuan di dalam Tuhan Yesus. Ya. Dengan taat dan dibersihkan, kita akan mengeluarkan buah. Jadi pertumbuhan rohani yang kita sudah belajar, indikasi-indikasinya, barometernya, yang pertama itu akan membuat kita itu senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan akan membuat hidup kita, kata pujian tadi, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam. Kalau Kristus yang di dalam diri kita, saudara, kemauan saudara masih ada? Tidak. Kemauan kita sudah lenyap. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagi kita, hidup kita ini Kristus. Sampai mati pun kita merasa itu adalah satu keuntungan, karena kita hidup bagi Dia. Kemudian saudaraku, kita harus memiliki motif yang benar dalam menghasilkan buah. Ya, motifnya yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan apabila kamu berbuah banyak. Nah, kita di ayat yang atasnya kan, apabila apa saja yang kamu minta, kamu akan mendapatkan. Kayaknya tidak ada kaitannya ya dengan ayat yang 8 itu ya. Ternyata suku yang utama itu bukan karena kita diberkati terus, wih hebat loh, dia dipakai Tuhan, tumpang tangan sembuh, diberkati bisnisnya, terus orang lain dapat bertobat. Tidak, suku. Kalau kita berbuah banyak, berbuah dalam apa? Perbuatan-perbuatan baik. Coba saudara Joko tolong kita dalami sedikit hal ini. Di dalam Yohanes 15 tadi. Ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, kalau kita baca yang di ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Terus ayat yang ke-8 kayaknya tidak punya relevan dengan ayat yang ke-7. Justru di sini berbicara tentang buah, bukan apa yang diminta. Buah itu bukan diminta, pada saat kita melekat kepada pokok anggur yang benar itu pasti berbuah, nggak usah menjalur. Nah ini
Jadi suruhku yang utama itu bukan berkat yang kita terima, membuat, waduh aku tak melok Tuhan juga. Motifnya sudah melenceng. Kalau ikut Tuhan itu dengan materi itu, materi pasti, tetapi jangan sampai materi itu menjadi sesuatu bagi kita. Ini gereja akhir zaman begitu, dan kita melihat nyasarku survei membuktikan gereja-gereja yang orientasinya materi ambruk. Saya baca dari YouTube ada seorang anak muda doktor yang luar biasa. Itu menyatakan, saudara senang kan nonton Joyce Meyer, Joel Osteen? Itu semuanya bicaranya yaitu pasti diberkati. Ada nggak mereka pendeta-pendeta itu punya sudah triliun, masih ratusan miliar suruhku, masih kalah dengan siapa? Khairul Tanjung yang punya duit itu sudah sampai 17 triliun, 34 triliun. Dia tidak ikut Tuhan. Jangan mengukur berkat itu dengan hubungan kita dengan Tuhan. Pasti kita akan terpelihara, tetapi hubungan kita dengan Tuhan itu melahirkan buah. Buah apa? Kebaikan bagi sesama, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, dan selanjutnya sampai kita itu dapat menguasai diri kita. Itu yang harus nampak di dalam kehidupan orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan. Ya. Nah, kalau kita sudah memiliki motif yang benar di dalam hal ini, kita itu rindu tinggal terus di dalam kasih Kristus. Ya, ayat yang ke 9 dan 10 tolong Saudara Joko bacakan. Yohanes 15 ayat yang ke-9 dan ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Amin. Kalau ku tinggal di dalam kasih Allah, ya ini bukan hal yang gampang. Sebab apa? Menuntut apa? Melakukan kehendaknya. Kalau kita mau kita ini tinggal di dalam kasih Tuhan, maka apapun yang terjadi di dalam Roma 8 ayat 28, segala sesuatu, kita tahu ya, segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Maksudnya yang tinggal di dalam kasih-Nya. Kita boleh mengatakan mengasihi, leono karpe itu bukan mengasihi. Kasih pasti memberi, tetapi memberi belum tentu kasih. Saya pada saat ada orang di jalan, ya, lampu merah stop, itu kan ada anak-anak biasanya tukang ngamen. Oh, ada yang bawa itu ecek-ecek, tutupnya apa? Coca-Cola itu. Kadang-kadang kalau kita tidak beri dia gini, karena saya memberi bukan karena saya kasih, karena takut mobil dicoret. Jadi suku memberi belum tentu kasih, tetapi kasih pasti memberi. Kalau kita tinggal di dalam dirinya, kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan apa yang Dia tuntut dari kehidupan kita. Sampai
Hal itu telah dibuktikan oleh Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Nah, sebagai pesan-pesan firman Tuhan, mari kita semakin menjalin hubungan dengan Tuhan supaya kita itu mengalami pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani akan berdampak pada banyaknya jiwa-jiwa. Bukan dengan kata-kata saja, tetapi melalui kehidupan saudara dan saya, dunia melihat terang Kristus dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku mengikuti Dia terus. Aku pada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah pada Engkau, Juru Selamat. Aku berserah. Aku Bapa, demikianlah pengakuan yang keluar dari dasar hati kami, bahwa kami mau berserah kepada Tuhan, mau melekat pada pokok anggur, dan Bapa, kami mau taat atas segala perintah-perintah-Mu.
supaya kami dapat bertumbuh dalam rohani kami untuk dapat menjadi saksi hidup bagi dunia yang semakin gelap ini. Pakai kami Tuhan, urapi kami supaya firman yang telah kami dengarkan itu bukan hanya sekedar menjadi konsumsi di dalam benak kami, tetapi kami akan taruh di dalam hati kami untuk kami praktekkan supaya kami boleh ditetapkan sebagai orang yang bijak yang membangun rumah di atas batu, sehingga pada saat badai dan topan melanda menerpa kami, iman kami tidak akan goyah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini menjadi bekal bagi kami untuk membuat kami semakin bersekutu dengan Tuhan, supaya kami mampu untuk melakukan introspeksi terhadap apa-apa yang kami lakukan dalam hidup ini. Bapa, kami berdoa juga untuk pelayanan hamba-hambamu yang lain di gereja yang Tuhan percayakan dan jemaat yang Tuhan percayakan untuk mereka gembalakan. Urapi mereka supaya dalam pelayanannya, baik pada pagi hari ini, siang maupun sampai malam hari, hidup mereka, pelayanan mereka menjadi berkat buat jemaat yang Tuhan percayakan. Hamba berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan seluruh pemimpin bangsa kami, baik itu yang ada di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tuhan pakai mereka semuanya supaya semuanya bekerja untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hamba berdoa juga Tuhan untuk virus yang melanda dunia ini. Biarlah Tuhan kami sikapi ini dengan sesuatu peringatan dari Tuhan, untuk kami boleh memperbaiki diri, semakin melekatkan diri kepada Tuhan, supaya malapetaka ini justru akan menjadi berkat bagi kami, berkat bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa juga untuk jemaat yang mungkin tidak dapat hadir karena berhalangan, baik itu dengan kegiatan hidup mereka maupun mungkin sakit atau masalah-masalah yang lain. Kami serahkan dalam tangan Tuhan supaya mereka boleh menjadi orang yang lebih dari pemenang, hingga pada minggu-minggu yang akan datang mereka akan hadir untuk bersekutu dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Anak-anak Tuhan yang telah hadir, kami yakin Tuhan telah memberkati mereka. Tuhan telah hadir dan Tuhan akan menjamu mereka, bukan saja pada siang hari ini, tetapi melalui kebutuhan hidup mereka, Tuhan akan berkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus akan melimpahi kita dengan kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya. Bersama kita mengatakan amin. Selamat siang, selamat pulang.